Dan saudara yang terkasih, minggu ini adalah Minggu Kristus Raja sebelum kita memasuki masa Advent. Dan kita akan merenungkan satu tema, Sang Raja, Sang Gembala. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 tadi, kita melihat sebuah gambaran yang paradoks atau bertentangan di dalam sejarah. Di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota, tempat tengkorak, 3 salib berdiri tegak. Di tengah hiruk pikuk orang yang mencemooh, dalam penderitaan yang tidak terkatakan dan diambang kematian, Raja semesta alam tergantung tak berdaya di kayu salib. Yesus Kristus yang menyebut dirinya Gembala yang baik, kini digantung di antara 2 penjahat, seperti domba yang tersesat. Namun di dalam momen yang kelam inilah, gelar-gelar agung Raja dan Gembala dinyatakan dengan kuasa dan kemuliaan yang paling dalam diri Yesus. Ada 3 kebenaran yang mau disampaikan dari bacaan Lukas 23 ini tentang Yesus, Sang Raja, Sang Gembala. Mari kita lihat 3 kebenaran dalam perikop ini yang bisa menguatkan iman kita di tengah kehidupan kita di dunia. Kebenaran yang pertama, Yesus adalah Raja dan Gembala yang memerintah dari salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang biasanya kita lihat dari seorang raja? Biasanya kalau lihat seorang raja, kita lihat mahkota emas, jubah yang mewah, tahta yang tinggi, dan tentara yang melindungi. Itu gambaran seorang raja. Apa Yesus memiliki gambaran seorang raja? Yesus, Raja kita, memiliki semua yang tadi disebutkan, tetapi dalam bentuk yang sama sekali terbalik. Mahkotanya adalah mahkota duri yang menusuk kepalanya. Jubahnya adalah darah dan keringat yang mengering. Lalu tahtanya adalah kayu salib yang kasar. Dan tentaranya adalah prajurit-prajurit Romawi yang membagi-bagi jubahnya. Di atas kepalanya pada salib tertulis sebuah tulisan, inilah Raja orang Yahudi. Bagi kita yang percaya Yesus Sang Raja adalah sebuah kebenaran yang kekal dan begitu mendalam. Dari atas kayu salib itu justru Yesus sedang memerintah. Dia sedang menyelesaikan misi penebusan yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa sebelum dunia dijadikan. Kuasa Yesus itu tidak dinyatakan dengan turun dari salib. Tapi justru ketika Yesus bertahan di atas salib, disitulah kuasanya dinyatakan. Di salib itu, Yesus mengalahkan dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Inilah Raja kita semua, Bapak, Ibu, Saudara.
Raja yang justru paling berkuasa ketika dia tampak lemah. Sebab lewat salib itu Yesus membuktikan kasihnya sebagai seorang gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saat disalib, Yesus itu kelihatannya kalah. Ya Bapak Ibu, kita mungkin pernah mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang non-Kristen. Kenapa kamu punya Tuhan, kok Tuhannya disalib? Tuhan yang seperti apa yang disalib? Itu Tuhan yang lemah, Tuhan yang tidak berdaya, Tuhan yang tidak punya kuasa. Tetapi Yesus justru mengendalikan segala sesuatu saat ia berada di atas kayu salib. Nasib seluruh umat manusia di kekekalan bergantung pada Yesus yang tersalib. Dan kebenaran ini harusnya menguatkan iman kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sering ya, banyak persoalan hidup menimpa kita. Ketika kita melihat keadaan di sekitar kita tidak berubah, banyak orang-orang jahat yang semakin hari justru semakin berkuasa. Kita lalu bertanya, Tuhan, di mana kuasamu? Kenapa orang lemah justru harus menderita, bukannya mendapat keadilan dan dibela? Saya pernah ditanya oleh salah seorang anggota jemaat, Bu Susi, kalau memang betul Tuhan itu berkuasa, kenapa banyak kejahatan di tengah dunia ini? Kenapa dunia ini penuh dengan penderitaan? Itu sebuah pertanyaan yang betul-betul penuh dengan pergumulan iman di dalamnya. Saat doa-doa kita tidak terjawab, kita kadang bertanya, di mana kuasa Tuhan? Saya bertahun-tahun berdoa untuk pasangan hidup saya. Kenapa Tuhan tidak memberikannya? Saya berdoa agar saya mempunyai anak. Kenapa Tuhan tidak memberikannya? Di mana kuasa Tuhan? Saya berdoa buat pasangan saya, buat anak saya, supaya berubah jadi baik, takut Tuhan. Tapi kenapa yang saya lihat justru mereka semakin jahat, semakin hidup menjauh dari Tuhan. Waktu kita menderita sakit, kita sering berpikir, Tuhan, Engkau tahu tidak pergumulanku, rasa sakitku. Di mana kuasamu Tuhan yang sanggup membebaskan aku, memberi mujizat supaya aku sembuh dari segala sakitku? Bapak Ibu Saudara, saat hidup kita penuh penderitaan, ketidakadilan dan kegelapan, ingatlah, kita punya Raja dan Gembala yang tersalib, yang mengerti semua penderitaan kita. Karena Raja kita itu sudah memahami dan sudah mengalami penderitaan hidup. Beda dengan Raja dunia yang hidupnya selalu senang dari mulai lahir sampai matinya dan tidak pernah mengalami apa itu penderitaan. Yesus memerintah dari atas salib dan dia mengendalikan segala sesuatu. Karena itu kita bisa percaya bahwa di balik rencana Allah yang tidak kita mengerti, di balik hidup kita yang penuh dengan masalah, luka dan kepahitan, Yesus itu tetap memegang kendali. Kita serahkan hidup kita ini kepada Raja yang rela mati bagi kita. Sayang, banyak orang Kristen tidak mau menjadikan Yesus Raja dalam hidupnya. Raja dalam hidup dia itu adalah dirinya sendiri. Yang memerintah adalah hawa nafsu, kedagingan, emosinya, terutama egonya. Padahal Yesus disalibkan supaya kita ini bisa mati terhadap semua hawa nafsu, kedagingan, ego kita yang sering menggiring kita untuk berbuat dosa. Yesus disalib supaya kita
tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri dan suka mengikuti kehendak kita sendiri. Yesus disalib supaya kita hidup menuruti kehendaknya. Dengan demikian, pengorbanan Sang Raja, Sang Gembala tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang kedua, Yesus adalah gembala yang mengampuni di tengah penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika tubuh Yesus disiksa, ketika rasa sakit itu menguasai setiap saraf-saraf tubuhnya, perkataan apa yang keluar dari mulut Yesus? Bukan kutukan, bukan sumpah serapah, bukan pula ancaman, melainkan sebuah doa yang begitu indah, keluar dari sebuah jiwa yang mulia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa ini, Bapak, Ibu, Saudara, menjadi puncak dari pelayanan Yesus yang penuh belas kasihan. Dan inilah hati Sang Gembala, gembala baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bahkan sebelum nyawa Yesus itu benar-benar terpisah dari tubuhnya, Dia sudah berikan pengampunan itu. Sebelum orang-orang itu sadar kesalahannya, minta ampun kepada Yesus, Yesus sudah lebih dulu memberikan pengampunannya. Dia diolok-olok, tapi dibalas dengan pengampunan. Yesus disakiti, tapi dibalas dengan kesembuhan. Inilah Bapak, Ibu, Saudara, Yesus Sang Gembala yang mencari yang tersesat dan mengampuni yang berdosa. Dan pengampunannya ini masih tersedia bagi setiap orang. Saat itu bagi prajurit Romawi, bagi orang-orang Farisi, bagi penjahat di sebelah kanan dan sebelah kirinya, dan bagi kita semua yang dengan dosa-dosa kita sendiri, kita ini sering memakukan Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ada di antara kita yang merasa terlalu berdosa. Kita merasa terlalu jauh, terlalu hancur untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan saat seperti ini, lihatlah salib. Jika Yesus mengampuni orang yang menyalibkannya, Yesus juga bisa mengampuni kita. Kita hanya perlu datang kepada Yesus dengan hati yang hancur, yang mau bertobat dan percaya kepada pengampunannya. Kadang kita merasa, saya ini nggak layak melayani Tuhan. Saya tidak layak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya tidak pantas. Bapak, Ibu, Saudara, pengampunan yang Yesus berikan dari atas kayu salib, dari pengorbanannya, itu sudah cukup melayakkan kita untuk melayani Tuhan sampai seumur hidup kita. Sebab itu, kita yang melayani harus terus semangat mencari jiwa, menolong orang untuk dapat mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Kebenaran yang ketiga, janji keselamatan, ada janji keselamatan bagi mereka yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, di kayu salib kita melihat dua respon yang bertolak belakang dari dua penjahat. Penjahat yang pertama mewakili hati yang tidak bertobat. Dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Dia pikirkan keselamatan jasmani dan duniawinya. Maka dia berkata, tidakkah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi penjahat yang kedua mewakili hati yang bertobat. Dia mengakui dosanya. Kami memang selayaknya dihukum. Dan yang lebih ajaib lagi, di tengah kegelapan yang total itu, penjahat di sebelah kanan Yesus ini melihat terang. Dia lihat Yesus bukan sebagai seorang penjahat, tetapi sebagai seorang raja yang tidak bersalah, yang akan menerima kerajaannya. Karena itu dia lalu berseru, Yesus, ingatlah akan aku
apabila engkau datang sebagai raja. Apa respon Yesus, sang gembala, sang raja itu? Yesus tidak berkata, saya pikirin dulu ya. Atau Yesus berkata, kamu harus menderita dulu, baru kamu bisa menyambut saya sebagai raja. Bukan respon seperti itu yang Yesus berikan. Yesus itu beri jaminan yang mutlak dan langsung. Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini Yesus mau menegaskan bahwa si penjahat yang bertobat itu tidak perlu menunggu untuk bersama-sama dengan Yesus. Dia akan kembali kepada sang gembalanya. Hubungannya dengan Allah akan pulih lagi, dan inilah anugerah buat mereka yang percaya kepada sang raja yang tersalib. Bapak Ibu Saudara, kita sudah nyatakan iman kita. Kita mau percaya kepada Tuhan Yesus yang tersalib itu. Jangan pernah kita lupa, pegang janji Firdausnya buat kita semua. Dunia ini bukan akhir hidup kita. Walaupun kita menderita, tapi kita memiliki sebuah janji yang pasti. Hari ini juga kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Itu yang dikatakan oleh Yesus ketika kita dipanggil pulang ke surga. Janji ini memberikan pengharapan yang tidak tergoyahkan, bahkan sampai kita menghadapi kematian. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita yang mengaku Yesus sebagai Raja kita bersandar terus kepada pengampunan Yesus sebagai gembala. Kita berjalan terus menuju Firdaus bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening.